Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Lalu kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai,
kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, jalan-jalan tol yang menghubungkan satu kota dengan kota lain di tanah air kita tidak lagi menjadi barang langka di masa kini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Malahan jalan-jalan itu berkualitas tinggi, sangat kokoh dan mulus. Banyak orang mengalami bahwa sarana itu amat sangat membantu mereka. Mereka menghemat banyak waktu, mereka menghemat banyak tenaga, dan sangat mempercepat banyak urusan mereka yang lainnya. Di sisi lain, saudara-saudari, jalan tol yang mulus dan nyaman tersebut, di media massa seringkali kita baca bahwa di tempat-tempat itu banyak nyawa telah menjadi korban gara-gara kecelakaan lalu lintas. Mengendarai di jalan yang mulus dan lancar tanpa hambatan rupanya menyebabkan drivernya keenakan sampai tertidur, tidak lagi siaga, sehingga terjadi banyak kecelakaan yang merenggut nyawa manusia. Saudara-saudariku sekalian, hidup kita masing-masing selalu saja di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, tetapi juga ada kemudahan-kemudahan. Semakin maju dan sejahtera hidup kita ini, jikalau kesulitan-kesulitan yang menantang itu semakin kita kurangi, semakin kita atasi, sehingga makin terbuka luas peluang yang memudahkan kita menggapai tujuan-tujuan hidup kita. Kita juga mengalami bahwa semakin banyak kemudahan melingkupi hidup kita, kita nampak menjadi keenakan. Kita menjadi kurang sadar. Kesadaran kita sepertinya buyar. Kita mudah terlena dan seperti tertidur. Kita bagaikan sedang mengendarai hidup kita ini di jalan tol yang mulus tanpa hambatan. Sesungguhnya kita juga sedang terancam bahaya. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita semua, jangan tidur, selalu berjaga-jaga. Jangan sampai Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Berjaga-jaga artinya hidup dengan sadar. Kita menyadari diri kita apa adanya. Kita insaf akan kekuatan-kekuatan kita, tetapi juga kekurangan-kekurangan kita. Kita insaf bakat-bakat dan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Dalam hal tertentu Tuhan berikan kita lebih banyak dibanding orang lain. Tetapi dalam hal lainnya Tuhan berikan kita lebih sedikit. Semua pemberian Tuhan itu, sedikit atau banyak,
haruslah diolah sedemikian, haruslah ditumbuh kembangkan sesuai maksud Pencipta. Tuhan salut dan memuji mereka yang bekerja keras mengupayakan kehendaknya itu. Mereka yang hidup dengan sadar dan berjaga-jaga. Mereka yang bekerja keras melipat gandakan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Itu Tuhan salut pada mereka. Tetapi kepada hamba yang tertidur, yang keenakan, yang santai dan tidak siaga, tidak bekerja keras, Tuhan marah dan menghujat mereka. Hai hamba-hamba yang jahat dan malas. Zaman now, saudara-saudariku sekalian, kecenderungan untuk mencari yang gampang, mencari yang nyaman dan enak, sangat diminati manusia-manusia zaman ini. Kemudahan dan keenakan itu pastilah membuat banyak orang itu tertidur, dan pasti mereka tidak siaga sama sekali. Mereka itu ketika Tuhan datang seperti pencuri, tiba-tiba mereka pasti dihujat dan dimarahi Tuhan. Moga-moga saja saudara-saudari sekalian, kita tidak termasuk mereka yang dimarahi dan dihujat Tuhan. Amin.